Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi STS rekomendasi dan diskusi bulan Desember 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya, STS diskusi dan STS rekomendasi tentunya. Nah, bagi teman-teman yang bergabung ke STS Desember, teman-teman akan dapat bonus ya, 259 saham yang kuartal 3-nya tuh naik. Jadi saham yang Q3-nya naik ya, langsung bisa di-download di grupnya. Jadi teman-teman langsung chat saya, gabung, saya invite, langsung teman bisa langsung di-download saat ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita udah place di STS rekomendasi. Ini ada beberapa teman yang udah masuk, teman udah download ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah daftar-daftarnya saham-saham yang naik kuartal 3-nya teman-teman. Di sini kita lihat yang kita kasih warna biru-biru ini adalah saham yang bagi dividen, dan yang nggak dikasih warna itu kuartal 3-nya naik tapi dia nggak bagi dividen. Nah, teman bisa baca-baca sendiri aja nanti setelah download teman-teman. Kita akan contoh lihat ya STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS November ya, aktif nanti aktif sampai tanggal 30 tentunya, dan kita dapat cuan waktu walaupun hari ini tanggal 14 November teman-teman IHSG-nya merah, kita masih dapat profit nih di Sinema ya, DKFT, Bukalapak ya. Di sini ada Raja, ya ada DOS, ada MBMA, teman-teman. Ya lumayan ya, waktu IHSG minus hampir 1,5%, kita dapat cuan di 8 saham, teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi bisa dibilang ini ya saham yang paling banyak dimiliki retail lah kayak gitu, guys. Nah, di sini untuk BRI ya sama jadwalnya sekitaran kayak gitu, Maret April kayak gitu, guys. Dengan EPS 400,57. Nah, kita buka teman-teman. Untuk DPR BRI ini termasuk gede ya, 80% teman-teman, dengan perkiraan dividen 320,46 dengan yield 7,54. Ternyata dengan harga yang sekarang nih BRI di 4250 itu yieldnya tembus 7,5%. Gede banget, guys. Sekelas BRI, bank segede itu, ya blue chip segede itu, ngasih yield 7%. Itu termasuk luar biasa, teman-teman. Gede banget. Kalau dibanding BJBR, BJTM kan dia bank kecil ya, market capnya juga kecil gitu, tapi ya tetap BRI ini, karena BRI ini banyak banget disimpan oleh para manajer investasi ya, para bandar-bandar besar gitu ya, itu pada nyimpen BRI teman-teman, atau investor-investor besar tuh pada nyimpen BRI. Jadi kalau BRI ngasih yield segede ini, otomatis akan banyak orang atau mungkin retail di Indonesia tuh banyak duit nanti saat BRI ini bagi dividen kayak gitu, guys. Jadi ini bikin happy seluruh Indonesia lah kayak gitu, guys, untuk si BRI. Nah, kira-kira gimana untuk BRI teman-teman? Karena kalau kita lihat di sini BRI ini kelihatannya kayak turun terus ya. Nah, lihat ya, baru naik bentar, guys. Baru naik di sini udah turun lagi, guys. Luar biasa ya untuk BRI. Terus gimana BRI? Santai aja. Kalau teman-teman belum punya ya mungkin bisa cicil. Kalau teman-teman misalnya sangkut nih di 5.000 ya hold aja sampai nanti bagi dividen teman-teman. Karena dividennya ini gede banget untuk BRI teman-teman, lumayan kayak gitu, guys ya. Kalau DCL sayang banget ya, karena ini bentar lagi ya, bulan Maret. Harusnya sih ya, kalau Maret berarti Maret April ya, Januari Februari Maret. Berarti sekitaran Januari atau Februari itu udah muncul berita-berita tentang pembagian dividen teman-teman untuk BRI. Jadi sabar aja dulu 2 bulan lagi. Harusnya sih bisa lah ke 5.000 teman-teman. Oke, lanjut saham yang berikutnya ya, saham dari BTN teman-teman, kita buka ya. Nah, BTN ini bank negara juga ya, cuman dia fokus ke perumahan, guys. Kredit perumahan seperti itu. Nah, untuk BTN di sini DPR-nya yang paling kecil ya, cuman 20% dengan EPS-nya ya hampir 200. Perkiraan dividen cuma 39,95 dengan yield cuma 3,1% ya, dengan harga yang sekarang 1.285. Jadi BTN ini yang paling nggak menarik ya untuk dividennya teman-teman. Tapi dia itu suka ngasih capital gain yang lumayan kok. Nah, waktu itu kita pernah swing ya di BTN gitu ya di sini. Nah, cuannya kan lumayan capital gainnya. Tapi kalau nunggu dividen nih agak kurang menarik sih. Cuman walaupun nggak menarik aja, setiap dia bagi dividen dia selalu naik, guys. Kalau kita lihat dari historisnya nih, mulai Januari dia terbang, guys. Sini ya. Nah, ini mulai Januari di 2023, Januari 2023 lihat terbang. Ini di Januari 2024 juga terbang. Jadi setiap Januari dia terbang, guys, untuk si BBTN, walaupun dividennya itu nggak banyak. Nah, ini mungkin bisa jadi opsi lah untuk BBTN, teman-teman.
Oke, lanjut, yaitu saham Bank Mandiri. Nah, kita lihat Bank Mandiri ya. Nah, untuk Bank Mandiri di sini IPS-nya tembus 606,33 ya, sini guys. Dengan DPR-nya 60% ya, perkiraan definisinya sekitaran 363 per lembar saham. Dengan yield 5,92 di harga yang sekarang yaitu 6.150 teman-teman. BMRI ya, sorry. BMRI di sini. Oke, wah ini drop kemarin. Kesempatan ini teman-teman buat beli malah. Tapi kalau market kan masih jelek banget nih. Ya, market masih jelek banget. Kemarin masih net sale 1,8 T ya. Mungkin bisa tunggu lebih dalam lagi lah. Jadi kalau semakin dalam Bank Mandiri itu semakin bagus ya. Untuk dividen yieldnya akan semakin besar teman-teman. Dan sama lah kayak BRI gitu ya. Jadi ini potensi juga nanti di bulan nah nih di mulai Desember lah mulai naik tuh, lihat. 2023 Desember mulai naik teman-teman di sini. Ya kan? Nah, di sini juga nih mulai Januari ini mulai naik kayak gitu, guys. Ya, mulai Desember akhir lah atau Januari si Bank Mandiri mulai naik, teman-teman. Kalau sangkut ya mendingan sabar dulu lah sampai nanti Januari gitu ya, guys ya. Sebulan lagi lah, sebulan 2 bulan lagi. Oke, lanjut saham yang berikutnya ini, saham dari BBCA nih, bank terbaik di dunia, guys. Bank dengan brand terbaik di dunia, ini BBCA, guys. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, ini di dunia, guys. Brandnya terbaik. Nah, untuk BCA di sini IPS-nya nggak segede Mandiri ya. Di sini 448, untuk DPR-nya 68%. Perkiraan dividen 305. Ya ini mungkin bagi sama interim mungkin udah bagi kemarin atau gimana lah hitungannya makanya seperti itu. Di sini untuk dividen yield-nya 3% ya dengan harga 10.000. Bank BCA ini udah nggak menarik dividennya teman-teman. Kecil. Cuman capital gain-nya yang menarik. Karena bank ini selalu tumbuh ya. Selalu tumbuh, selalu naik gitu ya. Jadi naik terus. Ya kalau dividen hunter harusnya sih nggak tertarik ya sama BBCA. Ini banyak pilihan yang lain yang lebih gede soalnya, guys. Tapi ya ini sama lah kayak Bank BRI dan BTN atau BRI dan harusnya bisa naik lah. Mungkin bisa sampai 11.000 nanti guys saat di bulan Januari, Februari kayak gitu. Oke, lanjut saham yang berikutnya, saham dari NISP, guys. Nah, NISP di sini IPS-nya 224 dengan DPR 40% ya, perkiraan dividen udah 89,71. Di harga yang sekarang di 1.330, dividen yield-nya itu adalah 6,74 ya. Ini menarik juga teman-teman OCBC NISP. Nah, harganya udah di atas ya. Wah, pantesan nih Pak Lokeng Hong punya saham ini. Ya ini mungkin karena kita kurang jeli ya, atau ya mungkin kita nggak bisa lah disamain nama investor kawakan gitu kayak Pak Lokeng Hong gitu ya. Nggak bisa, karena kalau dia kan udah berpengalaman puluhan tahun ya. Jadi dia lebih jeli dan lebih peka gitu. Mana sih saham yang bagus, yang murah kayak gitu, guys. Pak Lokeng Hong itu punya NISP, guys. Tapi dari bawah. Dari sini ya, 600-an atau 700 itu Pak Lokeng Hong itu. Nah, kalau teman Pak Lokeng Hong itu bisa beli NISP di 600, guys. Lihat aja dividen yield-nya berapa. Gila, 14,95% Pak Lokeng Hong dapat yield-nya. Edan. Nah, itulah bedanya investor pemula kayak kita dan investor kawakan, guys. Kalau kita nih dapat Kalau kita dapat NISP ya cuman 6% dividennya, tapi Pak Lokeng Hong dapat 15%. Luar biasa ya. Nah gitu guys, untuk si NISP. Jadi NISP udah naik tinggi, cuman masih gede loh dividennya, teman-teman. Berarti emang bener-bener murah nih saham, guys. Pintar Pak Lokeng Hong, guys ya. Kita harus banyak belajar nih sama beliau gitu ya. Oke, lanjut saham yang selanjutnya yaitu saham dari BNI, teman-teman. Nah, BNI kita buka dulu nih yang terakhir. Nah, BNI itu DPR-nya 50% ya dengan IPS-nya 589, teman-teman. Perkiraan dividen 294 ya dengan yield-nya hampir 6% teman-teman di harga yang sekarang nih. Kita lihat BBNI. Nah, BBNI. Oke, ya di sini ya menarik BNI teman-teman. Nah, bisa dibeli lah untuk BNI, udah bisa dicicil. Ya syukur-syukur dapat di harga 4.600, syukur-syukur gitu. Kalau nunggu IHSG masih merah lagi ya wait and see dulu. Biasanya kalau BNI itu kita lihat historis itu mulai di ini kalau tahun lalu November udah naik ya. November udah mulai naik sih tahun lalu sampai bulan Februari. Ya mungkin kalau November ini dia belum naik, ya berarti Desember lah mulai naik untuk si
BNI. Karena kalau tahun lalu aja November udah mulai naik, tahun ini malah belum ya. Berarti mungkin Desember akan naik. Dan targetnya mungkin berapa ya? Mungkin ke 58 lagi lah bisa untuk si BNI, teman-teman. Oke Mas Bro ya, mungkin itu aja informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.